Halo sahabat Qurani Marum yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mematus dalam renungan harian Selasa 24 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Wahyu bab 14 ayat 14 sampai 20. Aku Yohanes melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di awal Injil hari ini Yesus berkata, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengatakan hal itu kepada orang-orang yang kagum dengan bangunan bait Allah, atas batu-batu indah dan aneka barang-barang persembahan yang mereka lihat di bait Allah.
Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat teguran Yesus sebagai sebuah peringatan bahwa sesungguhnya segala hal indah dan mengagumkan yang ada di dunia ini pada akhirnya akan musnah. Tidak ada yang abadi, semuanya sifatnya sementara. Jadi, kekaguman akan keindahan dan kemegahan duniawi jangan sampai membuat kita lupa dengan sang keindahan yang sejati. Orang-orang yang mengagumi bait Allah patut mendapat teguran tersebut. Mengapa? Mereka sedang berada di rumah Tuhan dan mereka sibuk berbicara soal bangunannya yang indah daripada berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Mereka lebih mengagumi bangunan bait Allah, batu-batu yang indah dan barang-barang persembahan yang mereka lihat. Mereka lebih mengagumi hal tersebut daripada mengagumi Allah yang luar biasa dan yang empunya hal-hal indah tersebut. Sungguh sesuatu yang umum ketika sebuah lukisan itu lebih dikagumi daripada si pelukis itu sendiri. Tidak jarang bahwa ciptaan lebih dikagumi daripada sang penciptanya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita lebih bijaksana dalam memandang hal-hal yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini adalah sementara dan semuanya adalah ciptaan serta pemberian dari Tuhan. Kekaguman akan hal-hal duniawi kiranya mengingatkan kita untuk tahu dan mau bersyukur pada Dia yang menjadi sumber segala yang ada di dunia dan di surga. Syukur adalah puncak dari sebuah kekaguman akan ciptaan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk lebih bijaksana dalam melihat dan menilai segala hal yang ada di dunia ini. Semoga kekaguman kami akan hal-hal yang indah, yang luar biasa di dunia ini mengantarkan kami pada rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa kepadamu sendiri. Karena kami yakin dan percaya bahwa semua yang ada di dunia ini berasal daripadamu dan tertuju kepadamu sendiri. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Dikalau Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.